Dalam gelapnya sejarah, ada masa-masa yang membentuk arah bangsa. Masa yang dikenal sebagai Orde Baru, dimulai dari lengsernya sang proklamator hingga lahirnya kekuasaan baru yang memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Pembangunan, harapan, kekuasaan, dan akhirnya keruntuhan. Ini adalah kisah tentang ambisi, tentang rakyat, tentang suara yang tak bisa dibungkam. Mari kita kembali ke masa itu dan pelajari jejak langkah yang membentuk negeri ini. Dalam sejarah Indonesia, Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto pada tanggal 22 Februari 1967. Soeharto kemudian memimpin Indonesia selama 32 tahun hingga akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Salah satu tujuan utama Soeharto saat itu adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tapi itu bukanlah hal mudah, karena Indonesia saat itu sedang menanggung utang sebesar 2,3 miliar dolar Amerika. Maka dari itu, pemerintah menyusun 2 jenis program pembangunan, jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek meliputi kebijakan ekonomi, serta anggaran berimbang, penekanan kredit, dan pembukaan investasi asing lewat UU penanaman modal. Sedangkan program jangka panjang dikenal dengan pembangunan jangka panjang tahap pertama atau PJPT pertama selama 25 tahun, yang dijabarkan dalam pelita atau pembangunan 5 tahun. Pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil mengurangi inflasi, swasembada pangan, dan menarik inflasi asing. Program transmigrasi juga dijalankan untuk pemerataan penduduk ke daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dalam hal politik, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali ke PBB, dan ikut mendirikan ASEAN. Di dalam negeri, ada penyederhanaan partai politik, pelaksanaan P4, dan penerapan dwi fungsi ABRI. Tapi, tak semuanya berjalan lancar. Puncaknya, tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi besar. Banyak perusahaan bangkrut, angka PHK meningkat drastis, nilai rupiah anjlok sampai 80%, dan bursa saham jatuh lebih dari 50%. Kondisi semakin parah karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Pemerintah menaikkan harga BBM demi mengatasi krisis, namun justru memicu harga-harga lain ikut naik, ketimpang ekonomi yang makin terasa. Semua ini memicu gerakan reformasi. Mahasiswa dan rakyat menuntut perubahan besar, termasuk mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai, tapi mereka dihadang aparat. Situasi memanas, gas air mata ditembakkan, dan akhirnya 4 mahasiswa gugur di dalam kampus mereka sendiri. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Tertembak di bagian vital seperti kepala, leher, dan dada. Tragedi ini mengguncang satu Indonesia. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya, digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Inilah awal dari masa reformasi. Masa Orde Baru memang meninggalkan jejak, baik keberhasilan maupun luka. Tapi dari semua itu, kita belajar tentang pentingnya keadilan, suara rakyat, dan perjuangan menuju masa depan yang lebih baik. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi juga dipelajari, supaya masa depan kita tak mengulang luka yang sama.